Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mau membahas masalah date. Tentunya date dalam PHP. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari materi lain, yaitu materi fungsi. Nanti kita bahas menjadi beberapa video. Salah satunya adalah video tentang fungsi date di dalam PHP. Date sendiri di dalam PHP itu atau komputer juga disimpan menggunakan Unix timestamp. Apa itu Unix timestamp? Unix timestamp itu bisa dilihat di salah satunya dari sumber ini ya, yaitu adalah sebuah perhitungan. Sekarang ini tanggal berapa, sekarang ini menit berapa, sekarang ini detik berapa, dihitung mulai dari tanggal ini ya, 1 Januari 1970. Jadi 1 Januari 1970 pada detik yang ke-00 ya, detik ke-00 sebelum berarti ya pergantian tahun. Dimulai dari situ, maka dihitung setiap detiknya, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Jadi yang dihitung adalah detiknya, dan sudah berapa detik kita melampaui poin 1 Januari 1970 ini. Jadi kalau saya buka ya, bisa belum ada. Misalnya ini kalau kita masukkan sekarang 2020 10 03 ya, tanggal 3 Oktober 2020, itu ternyata kita sudah melewati sekian detik dari tahun 1970, 1 Januari 1970. Jadi gitu cara komputer atau PHP mendeteksi waktu atau tanggal. Satu lagi adalah yang sering disimpan di database, biasanya waktu itu timestamp itu juga sama ya, disimpannya itu biasanya berupa tahun YYY ini 4 ya, misalnya 2020, lalu bulan misalnya kalau 10 ya 10, kalau Januari berarti 01, lalu D ini tanggalnya tanggal berapa, sekarang 03 gitu ya. Lalu biasanya masih ada lanjutannya, yaitu hour, minute, sama seconds, yang biasanya ditulis di dalam database itu seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara menyimpan data ya, tapi data sebenarnya disimpan kalau berdasarkan timestamp-nya Unix tadi itu, Unix timestamp ya seperti itu. Yang dihitung adalah berapa detik melampaui 1970. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau tahunnya sebelum itu, ya bisa dicoba sebenarnya, nanti jadinya seperti apa. Hasilnya harusnya jadi minus ya, minus 1950, jadinya minus gitu ya. Ini ada pertanyaan seperti itu, jawabannya kurang lebih begitu. Jadi disimpannya di komputer begitu, di database begitu. Jadi ada bermacam-macam bentuk sebenarnya. Apalagi kita tahu bahwa untuk Amerika itu biasanya bulan dulu, baru tanggal, baru tahun gitu. Kalau di Indonesia tanggal, bulan, tahun. Jadi ada berbagai macam cara penulisan sebuah date atau tanggal. Nah, date sendiri ini adalah sebuah fungsi ya, adalah built-in function yang dimiliki oleh PHP, yang fungsinya adalah membantu tadi ya.
Jadi kalau kita menyimpan sebuah tanggal baik Unix atau berupa tulisan ya 2020 Oktober 03 gitu ya. Jadi tahun 2020 bulan Oktober tanggal 3. Jadi dengan satu kali penyimpanan itu disimpan dengan cara Unix, timestamp maupun tulisan atau angka gitu ya. Bisa ditampilkan dalam format yang berbeda-beda. Nah, ini kita bisa coba di sini misalnya nih saya punya halaman web gini ya. Nah, kita ganti judulnya deh. PHP date gitu ya. Ini diperbesar biar kelihatan. Oke. Kita nyoba fungsi date itu sendiri di PHP. Tentunya kita butuh tampilkan ya biar muncul. Kalau enggak ya kita nggak bisa ngelihat hasilnya. Kita nggak bisa ngelihat efeknya seperti apa. Ini seperti yang contoh tadi yang ada di PowerPoint, kita tuliskan date. Di dalamnya ini adalah sebuah kode. Kodenya berupa string atau teks gitu, berarti harus ada petiknya. Kode yang kita masukkan ini Y, sama dengan yang ada di PowerPoint. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ini ya, munculnya adalah tahunnya. Oh, berarti Y itu kalau di date menampilkan tahun. Tahun kapan? Tahun saat ini. Itu ya. Jadi date itu bisa digunakan untuk menampilkan tahun saat ini. Oh, ini kurang ya, kurang petik. Oke, kita betulkan. Oh, maaf, petik 2 aja. Biar nggak error kalau di copy paste. Ya, jadi tahun saat ini. Tahun berdasarkan apa? Tahun berdasarkan server itu berada, local time-nya. Jadi kita tahu sendiri bahwa waktu di bumi itu dibagi-bagi ya, ada Indonesia aja ada 3 gitu ya, WIB, WIT, WI, apalagi. Waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat. Jadi lokasi servernya di mana, nah itu dilihat saat ini tahun berapa gitu. Kalau mau menampilkan selain tahun bagaimana? Nah, seperti tadi kita bilang bahwa Y ini adalah sebuah kode ya. Nah, berarti ada kode-kode lain. Kita lihat. Oh, ternyata ada kode-kode lain. Contohnya D ini untuk merepresentasikan sebuah bulan dengan angka 0102 sampai day of month, maaf. D itu D ya. D itu tanggal, maaf. D itu 01, 02, 03 sampai 31. Jadi ada nolnya di depan kalau misalnya hanya satu digit tanggalnya. Nah, D yang ini yang D besar. Jadi uppercase dan lowercase ya, case sensitive itu mempengaruhi apa yang muncul nanti. Kalau D-nya besar ternyata yang muncul adalah panggilannya dari sebuah hari, misalnya Monday, Tuesday, Wednesday, dan lain-lain gitu ya. Kalau mau nuliskan Senin gimana? Ya itu yang masalah ya. Kalau Senin kan nggak bisa ditampilkan secara langsung. Bisa ditampilkan Senin kalau kita buat kodenya gitu ya. Mungkin sudah ada kode di internet, kita tinggal pakai, tapi PHP-nya ini belum menyediakan kode-kode yang menampilkan nama hari dari bahasa Indonesia. Begitu. Kalau kita sendiri yang buat bisa, dan nggak terlalu sulit, kita bisa manfaatkan fungsi date. M adalah bulan ya, 0, 1 sampai 12. M besar, sekali lagi 6 panggilannya. Januari, Desember. Kalau panggilan ini panggilan nggak lengkap ya. Kalau panggilan lengkapnya itu pakai F besar. F besar. Kenapa F? Nah, nggak tahu apa F. Kalau M itu month. Kalau F itu apa? Ya saya juga nggak tahu kenapa.
Kalau Y ini tahun tapi hanya 2 angka di belakang, Y kecil. Jadi 2020 tinggal 20 saja. Kalau Y besar lengkap 4 karakter atau 4 angka. Itu ya, seperti yang kita coba tadi. Jadi date ini adalah sebuah fungsi ya. Fungsi itu kita tahu kalau untuk memanggil berarti dipanggil namanya. Di sini nama fungsinya adalah date gitu ya. Kalau kita mau manggil nama fungsi date berarti ya date gini ya namanya. Diikuti dengan kurung buka kurung tutup gitu ya. Semua fungsi pasti ada kurung buka kurung tutup setelahnya nama. Nah, di sini di dalamnya kita isi kode-kode tadi. Misalnya, sekali lagi kita tampilkan ya. Supaya mudah dibaca, kita kasih break, kita kasih ganti baris. Misalnya dari kode-kode tadi kita mau tampilkan tanggal, bulan, tahun gitu ya. Kita bisa lihat tanggalnya itu D, bulannya itu M kecil ya, tahunnya Y besar untuk 4 angka. Nah, kalau gini hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini ya, 3, 10, 20, 20. Gampang ya? Ini untuk menampilkan tanggal saat ini. Jadi nanti kalau besok dibuka tanggalnya berubah sendiri tanpa harus kita ganti kode atau filenya ini kita ganti. Kode-kode di dalamnya nggak berubah, tapi yang dilihat orang berubah. Tergantung dari kapan di aksesnya web tersebut. Nah, di dalam penulisan fungsi date ini kita bisa masukkan karakter-karakter tambahan. Contohnya kalau tadi ini kurang enak dilihat misalnya, maka kita bisa kasih misalnya tanda penghubung. Nah, tanda strip gitu ya, tanda apa ya, dash ya. Nah, jadi ada pemisahnya begitu, mungkin jadi lebih mudah dilihat. Mungkin orang jadi lebih paham, oh ini maksudnya tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, kurang lebih itu adalah fungsi date. Silahkan nanti di komen kalau ada pertanyaan, kalau ada yang salah ya. Kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Nah, selain menampilkan ini tanggal ya tadi, penanggalan, kita juga bisa menampilkan waktu di dalam fungsi date. Ini ada contohnya hour, minute ini pakai i. Kenapa pakai i? Karena tadi m sudah dipakai oleh man ya, sudah dipakai oleh bulan. Maka kita pakai i. S-nya biasa second gitu ya. Ini AM PM. Kalau mau pakai yang formatnya 12. Kalau yang formatnya 12 itu yang H kecil ini ya. Yang formatnya sampai 24 itu yang H besar. 24-nya tidak ada ya, karena 24 itu sama dengan 00. 359 langsung ke 0000. Oke. Kita coba tampilkan jam ya, pakai format HIS ini. Misalnya dalam string yang sama ya, bukan buat sesuatu baru di sampingnya. Dalam string yang sama, misalnya hanya ini berarti kodenya 2 karakter, I untuk menit, S untuk detik. Maka kita dapat lihat hasilnya seperti ini. Sekarang jam segini. Loh, kok jamnya segini ya? Kok beda ya dengan jam di sini ya? Nanti kita cari tahu kenapa. Oke, karena servernya yang ternyata kita tahu tadi bahwa servernya lokalnya tidak sama dengan di mana web ini diakses gitu ya. Jadi servernya nanti di mana, saya ngaksesnya misalnya di time zone-nya Jakarta. Nah, berarti kan waktunya berbeda. Oke. Terus ini paham ya, waktu bisa ditampilkan. Ini untuk lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri, agak banyak.
Mungkin yang belum daripada dijelaskan bisa dibaca sendiri, insya Allah banyak penjelasannya, terutama ada di dokumentasinya PHP, cari aja PHP date gitu ya, nanti muncul dokumentasi dari PHP-nya. Insya Allah meskipun bahasa Inggris kan gampang dipahami. Misalnya G ini tadi belum ada gitu ya. Sekarang masuk ke time zone tadi yang kita bahas, bahwa kita berada pada time zone yang berbeda ya. Time zone kita tidak sama dengan time zone-nya server. Bukan time zone tempat bermain ya, beda lagi. Oke. Di sini kita bisa merubah time zone-nya. Time zone-nya si server bukan lagi menampilkan jamnya di server, tapi menampilkan jam atau waktu yang kita inginkan. Caranya ya kita harus tulis dulu ini. Fungsinya seperti ini, kita tuliskan. Misalnya, ini kita kasih tulisan ya, waktu server gitu ya. Waktu server. Terus kita default time zone-nya kita rubah. Lah kodenya apa? Kodenya ini ada banyak ya. Ini ada, bisa dilihat sendiri. Kalau yang ada di sini ini masih Asia saja ini. Asia Karachi gitu ya. Asia Qatar, Asia macam-macam. Ternyata bukan cuma ini ya. Ada kode yang lain lagi, kita buka sekali lagi. Ternyata ada waktunya Afrika, Amerika, Antartika, dan lain-lain gitu ya. Contoh yang tadi di dalam PowerPoint tuh yang Asia. Cara makainya gimana ya? Kita copy aja ya. Kita di Jakarta ya. Ada nggak Jakarta? Oh, ada Asia Jakarta. Karena kita ada di bagian barat waktu Indonesia. Nah, kalau gitu kita coba. Kalau kita tampilkan waktu yang sama, hasilnya seperti apa? Nih, waktu server sama tanggalnya, sama bulannya, sama tahunnya, tapi jamnya beda 5 jam dari waktu saya. Gitu ya ternyata ya. Time zone itu bisa ditampilkan sesuai dengan yang akses loh ternyata ya. Tidak harus waktu servernya. Jadi kalau Anda membuat web, terus mau menampilkan waktu, bisa ada pilihannya nih. Oh, mau menampilkan waktu cup yang bagian mana gitu. Mungkin ada drop down-nya, atau ada selection-nya, ada apa namanya itu? Radio button gitu. Bisa dibuat semacam itu. Mungkin itu aja dari time zone ya. Kita lanjut. Kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lah tadi itu adalah waktu saat ini nih. Sekarang bagaimana kita memasukkan waktu yang kita inginkan? Misalnya hari kemerdekaan Indonesia, kan nggak mungkin waktu saat ini ya. Kita masukkannya 17 Agustus 1945. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai, ada banyak cara ya. Salah satunya str2time ini yang kita coba. Habis ini juga ada MK time. MK time itu mungkin membuat waktu gitu ya. Yang paling mudah itu MK time mungkin. str2time ini bisa dimasukkan seperti tadi ya. Waktu yang kita ketahui dipakai juga untuk memasukkan waktu di database. Ini tahun,
bulan, tanggal. Tapi ada plus-plusnya ya. Sama bisa masukkan jam, juga bisa masukkan minute, bisa masukkan second. Tapi ini bahasa Inggris ya. Maksudnya apa? Ternyata selain kita masukkan tanggal begini, kita juga bisa masukkan tulisan, misalnya mm-nya bukan angka tapi tulisan Oktober gitu. Mm-nya kita tulis Desember tapi pakai bahasa Inggris, itu bisa. Jadi SR2Time ini lumayan canggih gitu ya, untuk bisa mendeteksi tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Tapi yang perlu diperhatikan ini ya, kalau pakai garis miring itu bulannya di depan. Kita ngikuti formatnya Amerika sana ya, bulannya di depan. Kalau yang tanda penghubung strip atau dash ini pakai standarnya yang luar Amerika. Nggak tahu sih ya, Eropa ya. Eropa ini tulisannya Eropa kalau nggak salah. Ya, Eropa standar gitu ya. Gitu. Tapi yang paling aman ya pakai nulisnya seperti yang saya tuliskan di atas tuh ya. Tahunnya dituliskan 4 angka, lalu dash ini bulannya 2 angka, dash lagi, lalu tanggalnya. Itu yang paling aman. Mungkin lebih mudah diingat gitu. Tapi sekali lagi bisa pakai cara macam-macam, selama itu jalan nggak ada yang salah. Kita coba ya, kita menuliskan tanggal yang lain. Bisa nggak? Ini error nggak apa-apa ya. Kita memang nyoba biar error. Jangan takut error. 20, sekarang 10, 3. Oh, bisa munculnya ini tadi. Oh, maaf, dikasih ini ya. Ganti baris dulu. Ya, ini yang tadi kita ketahui bahwa ini adalah kodenya Unix timestamp. Dan ini juga Anda bisa lihat tadi waktunya berubah ya kalau di refresh. Karena memang kita tidak statis, halamannya berubah-ubah walaupun kodenya nggak ada yang dirubah. Kita masukkan kode tadi ya, 1945. Agustus 17. Nah, hasilnya ini ya, karena minus. Kenapa? Karena di bawahnya 1970. Jadi dihitung 1 detik, 1 detik, 1 detik ke belakang ya. -1, -2, -3, seterusnya sampai ketemu tanggal dan tahun yang dimaksud. Oke. Jadi kita bisa masukkan seperti itu. MKTime ini lebih mudah dipahami, soalnya formatnya tetap nggak ada kiri, kanan, atas, bawah. Maksudnya nggak ada yang bulannya duluan, nggak ada yang tulisannya boleh dituliskan nama bulannya, tapi langsung angkanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Contoh ya. Kasih tulisan deh. MKTime. STR2Time itu maksudnya STR itu kan teks ya, tulisan yang dijadikan menjadi angka, menjadikan tanggal. Tulisan jadi tanggal. MKTime. Ini urutannya tapi kalau nggak biasa ya nggak hafal ya. Mungkin ya, kita nyoba dulu tahun. Oh, ini ada
ada pemberitahuannya. Ini ternyata jam itu tidak harus, tidak wajib, menit itu tidak wajib, second juga nggak wajib, man-nya juga nggak wajib, D-nya nggak wajib. Terus yang wajib apa? Kita coba gini deh. Tanggal, bulan, tahun. Hasilnya harusnya nggak boleh ya. Untuk baiknya sih jamnya tetap dituliskannya jam, menit, second. Nah ini kelihatan ya salahnya, man-nya ini dengan kita tuliskan itu jadi ketahuan. Tahunnya di belakang, man dulu ya. Berarti ini ngikuti formatnya yang tadi Amerika gitu. Itu hasilnya sama enggak dengan yang Excel tutan. Oh, ada errornya. Oke. Apa salahnya? Nah, nyari dulu salahnya ya. Tanggal, bulan. Apa saya salah tulis? Jam, menit, detik, bulan, tanggal. Harusnya benar. Daripada bingung, kita cari dulu salahnya apa. Sebentar ya. Oke. Salahnya yang tadi saya bilang ya, saya lupa kalau ini belum diapakan. Ini nggak bisa dieko secara langsung gitu ya, sama nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Mungkin harusnya kan angkanya itu ya, angkanya detik tadi. Tapi kita coba sih cara yang benar untuk menampilkan. Berarti ini kita tampilkannya enggak langsung, tapi kita masukkan ke dalam date gitu ya. Nah, dengan gini kita mau menampilkan tanggal sesuai tanggal yang sudah kita buat pakai MKTime ini gitu ya. Tapi formatnya mana? Formatnya di depannya harusnya ya. Kita ngikuti format yang tadi aja. Semoga tidak error. Kalau ternyata masuk error ya kita cari kenapa errornya. Oke, ketemu error 13. Ketemu errornya. Errornya adalah karena tadi kebiasaan nulis 0808, di sini saya tuliskan 08 juga. Harusnya tidak boleh gitu ya. Jadi coba sih ini kita hilangkan dulu biar kelihatan. Sama apa enggaknya? Sama ya. Mau pakai str to time bisa, mau pakai mk time bisa. Ya, jam, menit, detik, bulan, tanggal, tahun. Ya seperti tadi, tapi kita tahu bahwa ini nggak menampilkan tanggalnya, hanya detiknya gitu ya. Berapa detik setelah melewati 1970, maka kita mau tampilkan tanggalnya kan. Kita pakai date tadi itu. Formatnya yang di atas tadi. Itu ya, jadi di dalam date ini bisa dikasih format, waktunya, waktu yang mau kita masukkan. Itu. Sama str to time ini juga bisa kita buat seperti itu. Nah, gini ya. Kalau dicoba munculnya begini. Kok muncul waktunya ya? Soalnya tadi yang ditulis di format. Kalau nggak ditulis, ya nggak muncul. Misalnya detiknya nggak ditulis. Detiknya dihilangin.
atau jamnya saja deh. Ini error. Ya, itu ya jamnya saja, jam 00.00. Kurang lebih seperti itu untuk STR2 time dan MK time. Yang belum kita coba adalah STR2 time yang pakai kata-kata ya, misalnya bukan tanggal ini, kita nyoba yang minggu lalu misalnya. Minggu lalu error. Kenapa bahasa Indonesia ya? Kita pakai bahasa Inggris. Muncul minggu lalu itu tanggal 21 enggak ya? Ya, mungkin kurang lebih ya. Sekarang tanggal 3, minggu lalu 27, 26 loh harusnya. Oh. Nggak tahu. Ini 2 minggu lalu kan, enggak sampai 2 minggu. Ya gitu ya. Jadi bisa pakai kata-kata, walaupun saya enggak bisa ngontrol. Makanya saya jarang pakai, saya pakainya yang tahun bulan gitu ya. Tahun bulan tanggal. Kalau mau nyoba-nyoba silakan cari aja STR2 time gitu ya. Nanti bisa ada kode-kode misalnya kemarin gitu ya. Kemarin apa bahasa Inggrisnya gitu. Masalahnya kita bukan orang Inggris ya, salah ngetik yang malah bahaya. Oke. Mungkin dari MK time dan STR2 time itu sudah. Ini adalah penggunaan MK time. Oh, ada juga fungsi time ya. Time itu sama saja dengan date saat ini. Nanti ketemunya date saat ini apa. Cuma kalau time ini pasti muncul itu tadi ya. Pasti muncul ininya. Apa namanya? Kode Unix-nya. Unix timestamp-nya. Sedangkan kalau date kan bisa diformat lah. Kalau time ini yaitu kode. Karena kita tahu tadi bahwa kita bahas yang bawah dulu ya. Yang bawah ini ya. Bisa dikurangi berdasarkan detik. Karena kita tahu bahwa kode Unix timestamp itu jalannya berdasarkan detik. Setelah 1970 berarti kita bisa lihat tanggal kemarin berapa. Tahunnya dari mana? Dikurangi aja berapa satu hari gitu ya. Satu hari berapa? Berapa detik? Wah. Kalau nggak apa langkahnya bisa dituliskan misalnya seperti ini. Oh ya, salah satu yang bisa ditulis now gitu ya, saat ini gitu. Terus dikurangi 24 jam. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 60 menit ada 60 hari, 60 detik. Jadi bisa kayak gitu ya. Ini berarti dikurangi 1 hari. Atau berapa? 3600 kali 24 gitu ya, enggak tahu berapa. Enggak ingat. Jadi tanggal 2 sekarang. Bedanya 1 hari pas gitu ya. Pada jam yang sama. Karena detik gitu, dihitung detiknya. Jadi bisa kita cari 10 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari sebelumnya pakai cara dikurangi. Oke. Jadi bisa dikurangi, ditambah gitu ya. Tuh, kalau dikali nanti kacau kalau dikali. Dikali kan detiknya dari 1970 dikali ya berarti berapa? Tuh.
Yang dikali bukan time-nya yang dikali, tapi yang dikali adalah ini ya. Mungkin buat yang belum paham nih, kenapa kok hasilnya bisa segini. Ini sama kayak ini dikurung gitu ya, Rek. Ini dikurung. Ini dihasilkan dulu. 60 kali 60 berapa? 3.600. 3.600 kali 24 berapa? Wah, ini berapa ya? Dikali 20 berarti ini 6. Ini 6 jadi 12. 72. Tambahin 0. Itu kalau 20. Kalau tambah 4 jam lagi. 4 jam berapa? 3.600 kali. Banyak lah pokoknya. Tambah 3.600 kali 4. Kurangnya 4 jam tadi. Ya, kurang lebih gitu ya. Intinya adalah ini dikerjakan dulu, terus berarti detiknya sekarang dikurangi detik hasil perhitungan kita ini. Kalau kita mau dikurangi langsung 1 detik saja, ya kayak gini enggak apa-apa, dikurangi 1 detik. 1 detik yang lalu berapa ya? Ya kita pakai cara ini bisa. Gitu. Jadi selain pakai di STR2 time tadi kan ada last week ya, bisa minggu lalu. Coba ya, minggu lalu itu berarti 24 kali 60 kali 60 kali 7. Nanti jadinya 21 lagi. Yang salah apa ini? Oh, yang betul 26 memang ya, bukan 21. Oke ya, jadi kita bisa melakukan itu. Di dalam ini juga bisa. Di MKTime ini kita tahu bahwa MKTime ini kita bisa isi dengan tanggal-tanggal saat ini. Kita tahu date tadi kan menampilkan tanggal saat ini ya. Contoh kita rubah yang atas ini ya. MKTime-nya 8-nya ini kan bulan ya. Kita ganti jadi date M, berarti bulan saat ini. Bulan saat ini dikurangi dengan 1, berarti dikurangi 1 bulan, dikurangi 2 bulan, gitu ya. Bisa kayak gitu, dikurangi 30 bulan dari date saat ini, gitu. Gitu bisa. Jadi bisa dilakukan perhitungan di masing-masing isian dari tanggal, bulan, tahun, juga waktu, jam, menit, detik. Itu ya. Oke, dari situ kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan ditanyakan. Kita lanjut ke fungsi-fungsi lainnya. Ada banyak fungsi lainnya mengenai waktu, tapi itu enggak ini ya, enggak kita bahas saat ini. Mungkin kita bahas kapan-kapan. Menurut saya yang penting itu dulu untuk diketahui. Tapi kalau mau belajar sendiri silahkan melalui sumber-sumber yang ada di sini atau nyari sendiri di Google lah, yang gampang ya. Atau kalau mau nyari tutorial bahasa Indonesianya ada pakai di Tuts Plus ini ada, silahkan dipelajari. Mungkin itu saja mengenai date yang ada di PHP. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di fungsi yang lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.